Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon all. Today we will continue our class about we will discuss about the task. Jadi kita akan ngebahas tugas yang sudah saya berikan minggu lalu, di mana tugas yang kemarin kita terkait dengan patient admissions. Okay, let me kita share sound juga. Oke, di sini share. Oke, can you see my screen? Bisa kelihatan slide saya? Bisa, Bu. Oke, ya. Kemarin ada 2 tugas listening terkait patient admissions ya. Jadi di patient admissions itu kemarin saya sudah terangkan, patient admission itu adalah bagaimana seorang perawat mengadmit. Admit itu apa sih? Kayak meregistrasi gitu loh ketika pasien pertama kali masuk rumah sakit. Ada listening di sini. Pertama, kemarin kalian adalah mendengarkan listening dari keadaan pasien di ruang tunggu ya, ruang tunggu kayak depannya IGD gitulah, lobby hospital waiting area. Nah, kita mendengarkan dan mencocokkan antara apa yang disampaikan pasien dengan itu ada di nomor berapa, di nomor 1 nomor 1 pasien mana A B C D E, nomor 2 pasien mana A B C D E dan sebagainya. Oke, ketika mengerjakan tugas ini berapa kali ngedengerin listening-nya? Apakah cukup sekali? Berkali-kali, Bu. Ya, Bu. Berkali-kali, kenapa berkali-kali? Kan cuma 5 orang. Ada yang 2 kali nggak? 2 kali ada nggak yang 2 kali? Atau ada yang 3 kali lah? Ada yang 3 kali kah? 3 kali. 3 kali. Ii, siapa lagi? Sabrina, Mega berapa kali? 4 kali, Bu. 4 kali ya, lumayan. Sekali nggak ada yang sekali nih? Nggak ada, Bu. Oke ya, jadi ya nggak apa-apa, is a practice gitu loh. Jadi memang kadang kita harus berkali-kali lah ngedengerin ininya listening sih. Oke, nah sekarang saya akan coba diskusikan gitu loh. Jadi maksudnya tapi yang ini tetap ya tugasnya harus kerjain dan di attach karena kan itu bagian dari kehadiran. Ketika kalian tidak mengerjakan tidak mengerjakan listening-nya berarti itu nanti akan dinyatakan kehadirannya tidak masuk. Oke, I will try to turn on the listening part. Oke. Unit 3. Scrub up. Kedengaran kan? Unit 3. Iya, kedengaran. Oke. Ya, oke. Scrub up. 1. I was at a party and one of my friends gave me a little white tablet. I'd had a few drinks and I was feeling good and I took it, even though I didn't know what it was. It made me feel like really weird. I could see and hear really strange things and it scared me. I still don't feel normal today and I'm very worried. Oke, number 1. Apa tadi yang disampaikan pasiennya? Coba siapa ya? Salsabila. Apa? Dengar nggak number 1? Pasien nomor, itu laki apa perempuan yang pertama? Nah, Salsabila. Ada nggak nih Salsabila? Kadang cuma ada namanya, anaknya nggak kemana-mana. Ada, Bu, ada. Oke, apa? Gimana? Kok bertiga gini sih? Kalian lagi ngapain? Ini kuliah apa lagi ngapain? Iya, Ibu. Hah? Ya, ini lagi ngapain ini? Dari tadi juga cengenges ini. Saya nanya ini beneran lagi kuliah atau lagi ngegosip sama temennya? Ayo, apa yang number 1? What is number 1? Ayo. Apa nomor 1? Tadi kan udah dengar katanya. Ayo, apa yang kedengeran tadi? Ayo bertiga loh. Masa bertiga nggak ada yang tahu? Belum ada yang ngerjain berarti ini ya. Ayo, apa Neng?
Pasien C. Apa? Pasien apa? Pasien apa? Pasien C. Pasien C. Kenapa pasien C? Kenapa? Ayo. Oke, yang lain coba bantu deh. Siapa? II, apa nomor 1? Nur Hayati. Apa nomor 1 pasien yang mana? Pasiennya yang C. Kenapa C? Jadi dia tuh lagi di pesta, terus dikasih pil sama temennya. Terus dia setelah minum itu jadi kayak ngerasa aneh sama diri dia sendiri, badannya kayak nggak enak. Oke, number 1 itu memang pertama kali identifikasi itu ada suara perempuan kan? Oke, that's female. Oke, kalau female berarti pasien yang perempuan yang mana? Ada A, C, dan E. Oke, berarti B dan D kita coret. Kemudian kalau yang A ini perempuan hamil, nggak mungkin lah ya. Dia tadi bilang dia lagi party, lagi pesta. Nah, mana yang kira-kira lagi pesta? Kita lihat gayanya yang lagi di pesta. Mana nih? Apakah C atau E? Coba yang kayak habis dari party gitu loh. Kalau kalian perhatikan yang pasien E ini kan kostum party banget, dia pakai high heels, dia pakai legging, kemudian dengan ada apa tuh ya aksesoris antingnya dan segala macam. Nah, inilah yang di number 1, the correct answer is E. Why? Because dia tadi benar yang kata I, penjelasannya benar. I was at the party, benar dia memang bilang saya tadi malam itu ikut datang ke pesta. Terus ketika lagi pesta ada seseorang memberikan saya pills. Kalian terkecoh dengan pills, dan mikir itu C. Padahal dia nggak membahas itu, tapi dia kan ngomongnya at the party, berarti orang yang habis dari pesta tadi malam gitu. Jadi number 1 is E. Oke. Oke, jadi jelas ya nomor 1 itu E. Oke, we will continue. Oke, kita continue lagi. Oke. 2. Number 2. It's not due until next month. But when I was washing up this morning, there was a little blood. It worried me. Then I got these pains. 3. Oke, number 2. What is number 2? Ayo, ini mah jelas, gampang ini. Ayo, siapa yang bisa jawab? E. Ya, jelas Bu. ya. Apa yang jelas? Apa yang bikin jelas? Sevira, apa Sevira? Kenapa number 2 is A? Dia kan lagi kontrak, misalnya dia bisa due date until month, jadi itu harus itu bulan depan, tapi malah hari itu dia kena berdarah gitu, terus kayak sakit juga dia ngerasa. Ya, oke, good. Ya, number 2 jelas keywordnya ada pertama memang suara perempuan. Tadi kan saya bilang perempuan tadi kan ada 3 nih, berarti yang tadi tinggal A sama C. Tapi keywordnya adalah dia bilang is not due. Due itu berhubungan dengan maternity, berhubungan dengan melahirkan. Nah, mana perempuan yang lagi hamil? Ini adalah perempuan yang A, yang memang dia bilang sebenarnya harusnya bulan depan, tapi kok tadi pagi saya ngerasain kontraksi dan merasakan nyeri, makanya akhirnya saya datang ke rumah sakit. Jadi number 2 jelas karena ada keywordnya due to. Nah, akhirnya kita pilih yang A. Number 2 is A. Jadi jelas ya. Oke. We will continue. Then number 3. I was working high up on a ladder. My foot slipped and I fell. I hit my head, but there is no blood and I don't feel too bad. Oke, wait. Sorry. Ya. Number 3. Ya, apa number 3? For number B. yang mana B? Ya, jelas ya. Suara laki-laki, ada 2 laki-laki di sini adalah yang bapak-bapak B dan bapak-bapak D. Nah, ini kelihatan dia penampilannya memang dia kan cerita bahwa saya jatuh gitu loh. Saya jatuh dari fell. Saya jatuh dari tangga, tapi saya ngerasa baik-baik aja kok. Coba. Jadi yang mana yang kelihatan seperti orang yang habis yang dari jatuh ya berarti yang B, karena ini kan ada kayak apa tuh bintang-bintangnya itu bahwa kayak orang pusing kan. Nah, itu adalah yang di bagian yang B. Oke, we continue. Jadi tadi udah yang E udah, A udah, B udah, berarti tinggal 2 nih. Yang D and C. We will listen again. Okay.
Unit 3. Oh, sorry. Paint. 3. I was working high up on a ladder. Lanjut dulu, diulang My lagi foot dikit ya. slipped and I fell. I hit my head, but there is no blood and I don't feel too bad. 4. Yang nomor I 4. was walking by the river and I think I stepped on it and it bit me. I don't know what type it was, but it was long and silver with a black head. Oke, number 4. What is number 4? Jadi apa nomor 4 kira-kira? Jelas nih suara D. cowok. Berarti yang mana? D. D, yes, correct. Jadi ini ada seorang bapak bilang, saya lagi di jalan di pinggir sungai. Kemudian ketika saya jalan di pinggir sungai, ada sesuatu yang menggigit saya. Makanya kelihatan kan gambarnya dia kayak ngiket kakinya itu gitu loh buat mencegah apa sih. Dan dia bilang tuh kayak sesuatu yang panjang dan ada silver warnanya. Nah itu adalah DD, yaitu terkait gimana dia lagi jalan terus kayak digigit makanya dia ikat kakinya. Jadi jelas yang number 4 is D. Nah, kemudian baru kita ke number 5 gitu. Walaupun kita udah tahu jawabannya itu adalah C, tapi kita dengerin dulu ya apa listeningsnya. 5. I was looking in the mirror and I saw this big spot on my face. I checked it on the internet and I'm sure I've got cancer. Do you think I'm going to die? Oke, number 5. Apa yang kalian dengar? Ini udah jelas number 5 is C. Tapi kira-kira apa yang ada yang bisa jelasin nggak? Apa yang dijelasin oleh pasien number 5C ini? Who can explain to me? Suci, mana nih Suci? Orangnya nggak kelihatan Suci nih. Ada nggak sih anaknya? Ayo. Mana ini? Suci, where are you? Atau Astri? Astri apa Astri? Number 5. Apa yang dijelasin oleh perempuan Ibu C ini tadi? Astri, mana tadi si Astri? Apa Astri? Ibu bisa diulang lagi nggak Bu hitungannya? Diulang Oke. lagi. Oke, saya ulang lah ya. Kita di sini ya. Oke, number 5. The mirror and I saw Wait. Long and silver Oke, dari with sini a ya. black head. Dari yang bapak-bapak ini. Oke, tadi number 4 and number 5. 5. I was looking in the mirror and I saw this big spot on my face. I checked it on the internet and I'm sure I've got cancer. Do you think I'm going to die? Oke, apa Astri? Mana Astri, apa itu tadi yang disampaikan oleh Ibu C itu? Putus-putus Bu. Oh, putus-putus. Coba didengerin di yang ini, di grup Apa WhatsApp. sinyal sayanya yang putus-putus ya Bu? Oke, coba kalau enggak yang lain bantu. Siapa namanya? Sabrina. Apa number 5 yang pasien C itu? Apa yang dijelasin sama pasien C? Iya Bu. Apa itu Kalau nggak Sabrina? salah ya Bu. Nggak Itu apa-apa. pasiensinya bilang dia ngerasa aneh pas ngelihat mukanya. Terus dia cari di internet, dia itu terkena kanker. Terus dia yakin dia kena kanker. Terus dia bilang, apakah Anda pikir saya akan mati? Itu. Oke, nah iya benar. Jadi memang tadi itu ada patients seorang perempuan nih, dia cerita dia pagi-pagi bangun ngelihat di kaca ada big spot. Pay attention, dia bilang ada big spot nih, makanya di hidungnya ada merahnya nih. Nah ini dia ngomong ada di hidung saya tuh ada big spot gitu. Terus saya
panik nih, jangan-jangan big spot ini kayaknya ibu-ibu yang agak-agak lebay gitu lah. Jadi dia ketika ada big spot itu dia langsung minum obat, dan ketika minum obat itu karena dia takut banget ini cancer, karena dia pikir oh ada sesuatu yang merah di badan saya tiba-tiba, apakah ini cancer dan apakah saya akan meninggal? Dia langsung nanya seperti itu. Jadi memang ini ibu-ibunya kayak itu tipikal yang parnoan banget gitu. Ketika dia bangun dia ngeliat ada yang merah dikit dia langsung mikir oh saya harus minum obat, terus ini cancer nggak ya? Terus saya bakal mati nggak ya gitu. Makanya dia langsung ke IGD juga karena ketika dia bangun dia kaget, kok tiba-tiba ada kemerahan gitu, seperti itu. Oke. Ya, oke, that's for the listening bagian 1. Any questions? Apakah ada pertanyaan? Is it clear? Jelas sekarang? Berarti masih ada yang salah ya jawabannya ya? Salah. Yang C sama E masih Bu. kebalik ya? Ya, masih Bu. Oke, now we will continue. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian ini. Ada seorang antara perawat sama pasien ya, di mana ada perawatnya mengkaji dan mengisi patient record form. Oke, jadi patient record form ini bentuknya seperti ini. Gimana kita cara mengambil datanya? Kita akan tuliskan satu persatu di sini. Oke. Unit 3. Listening. A patient record form. Mustafa, isn't it? Yes, that's right. So, what happened to you? Oke. Nah, ini tadi kalian harus lihat bagaimana cara perawatnya mengkaji. Jadi kayak dia ngomong, Mustafa, isn't it? Jadi Mustafa itu dia memastikan nama pasiennya, gitu kan. Jadi kayak boleh juga kita menggunakan what's your name, gitu. Nah, kalau dia mengklarifikasi Mustafa, isn't it? Terus pasiennya bisa yes, Mustafa, gitu. Terus dia langsung nanya ke ini, reason for admission, what happened to you? Nah, ini pasiennya akan menjelaskan apa yang terjadi pada dia. I was working on a ladder. It was raining and I slipped and fell. Did you hit your head? Yes, I saw stars and felt sick at first, but now it's okay. I see. You may have concussion. Oke, kenapa Mustafanya datang ke rumah sakit? What makes Mr. Mustafa comes to the hospital? Karena dia sedang bekerja, terus hari itu hujan, dan pas di hujan itu dia jatuh Bu, terus kepalanya terbentur. Awalnya dia ngerasa sakit, tapi sekarang dia udah nggak ngerasain sakit lagi. Oke, kepanjangan. Kalian harus mikir ngasih jawabannya yang singkat karena ini adalah perawat ngisi di kolom ini nih, reason for admissions-nya. Ayo, kira-kira apa? Geger otak, Bu. Geger otak. Ribet amat pikirnya. Kepalanya terbentur, Bu. Oke. Yang pertama, dia tuh kenapa kira-kira ke rumah sakit karena apa coba? Jangan geger otak, jangan langsung diagnosanya lah. Yang simpelnya dulu aja gitu. Apa? Kepleset. Hah? Kepleset, iya benar. Jatuh dari tangga. Fell from the ladder. Jadi kita kalau ini harusnya jatuh dari tangga. Fell from ladder. Oke? Jelas nggak di sini? Jadi kita jangan tulis. Tadi yang Sabrina bilang benar. Pagi-pagi dia lagi kerja, jatuh dari ini, kemudian dia habis itu sempat ngerasa apa, tapi dia ngerasa nggak apa-apa kok gini-gini. Nah itu benar penjelasan dari percakapannya. Tapi nanti kalau di listening itu kadang kita harus nyari apa sih summary-nya? What's the summary? Oke, jadi memang reason for admission. This is fell from ladder. Itu jawabannya. Nanti saya kasih keywordnya ya. Tapi maksudnya key answer-nya. Tapi kalian harus tahu bagaimana mencari key answers-nya. Oke, now we will continue. Jadi tadi yang udah diisi adalah first name and reason for admissions, dan gender udah jelas is a male. Oke, now we will continue. First, I'll take down your details and fill in this form. So, Oke, nah kalian harus lihat bagaimana cara membuat katanya adalah first I'll take down your details and filling the form. Nah, itu adalah cara seorang perawat mengekspresikan bahwa kita akan mengisi patient record form gitu. Jadi nanti kan kalian ada latihan nih untuk bikin speaking juga seperti ini. Kalian pelajari ekspresi-ekspresi apa atau bagaimana cara membuat pertanyaan to fill the patient record form. Oke, jadi dia perawatnya bilang, oke Pak, sekarang saya mau ngisi registrasi formnya dulu ya terkait data Anda. Oke. what's your surname? It's Hussein. Can you spell that for me? H-U-S-S-E-I-N. What's your
Unit Oke, 3. wait, sorry. Ya, tadi surname. Surname itu apa sih? What is surname? Nama panggilan. Nama panggilan. Surname itu nama family, sayang. Nama belakang. Jadi first name, ya first name nama awal. Contoh, jadi gini kan kalau in apa ya, in Western styles gitu, kalau gaya bahasa apa sih luar cultural, mereka kan ada first, middle, and last name. Biasanya yang dipakai itu hanya first and the last names gitu. First name itu nama awal. So contohnya kayak saya kan Gusrina Komara Putri. Kalau saya first name-nya jadinya Gusrina. Family name saya dianggapnya jadinya Putri gitu karena orang ngambil surname itu dari nama terakhir gitu. Nah, jadi memang surname itu adalah nama terakhir gitu. Kayak kalau kalian nge-reference apa ya sesuatu citasi kan ngambil nama belakangnya karena surname itu adalah nama family name gitu. Ada lagi namanya nickname. Nickname itu apa? Nama panggilan. Contohnya saya Gusrina tapi people usually call me Rina. Berarti itu nickname. Nickname-nya adalah Rina. Oke, now we will continue again di sini. Listening. So, Working on a ladder. hit your head. Okay, wait a second. But now it I have concussion details and what's your surname? Can you spell that for me? Oke, nah ini tadi kan kadang kita akan berhadapan dengan orang-orang yang mungkin dari nationality yang berbeda. Nah tadi kan mungkin perawatnya orang Inggris atau Australia, dia nggak biasa dengan nama Hussein gitu. Nah how we will face with this kind of conditions? Jadi kalau misalnya kita nggak yakin nama-nama pasien, kita minta spell. Could you spell it for me? Makanya tadi kan Hussein, oke, Hussein, H-U-S, ada double S-nya, A-E-N, Hussein. Jadi kita boleh cara menanyakannya, could you spell it for me please? Oke, now we will continue. H-U-S-S-E-I-N. What's your occupation? I'm a painter. Oke, wait, sorry. What's your occupation? Tadi dijelasin ini I'm a painter. Berarti di sini kita tulis occupation, painter atau tukang cat gitu ya. Oke, next. Unit 3. S-E. What's your occupation? I'm a painter. Right. What's your date of birth? 1st of the 9th, 82. Oke, nah ini DOB ada date of birth 1st of 982. Jadi 1 September 82. Oke, itu ada terkait date of birth-nya. Ya, oke. Kemudian akan dilanjutkan dengan place of birth. 1982. Kita tulis 1982. And where were you born? Karachi. Where were you Pakistan. born adalah place of birth. What's your Karachi, marital Pakistan. status? Oke. Sorry? Are you married? No, I am single. Nah, kita juga harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh pasien. Jadi kalau what's your marital status, tadi kan pasiennya si Mustafa ini nggak paham. Jadi bilang, tinggal nanya, are you married or single or divorced? Nah, boleh kita menggunakan ekspresi seperti itu juga. Jadi untuk memastikan pasiennya paham. Nah, dia dibilang tadi kan I'm single, berarti sini tulis singles. Oke. Kemudian next of kin adalah kayak siapakah orang yang paling dekat atau yang bisa bertanggung jawab. Jadi nanti dia akan menjelaskan siapa yang bisa bertanggung jawab sama dia dan nomor telepon. Nah, ini nomor ini harus hati-hati, memang kita harus cepat ya. Jadi for me biasanya kalau saya tuh kalau latihan kayak gini saya akan latihan ngomong kayak nomor telepon saya atau nomor telepon orang-orang yang saya apal ya, nomor telepon rumah orang tua saya, nomor telepon suami saya atau siapa yang memang saya apal supaya saya juga latihan listening. For example, I will say my phone number is 0812-908-7778. Okay, and then my husband phone number is 0812-899. Nah, jadi harus latihan kayak gitu supaya kalian biasa juga ketika dengar nomor-nomor telepon. Okay, we will listen in here. And do you have a contact telephone number for your next of kin? Nah, itu kan contact telephone number for your next of kin. Wait, dari sini ya kayaknya. Marital status. Sorry? Nih, marital Are you statusnya married? dia bilang No, I am single. dia single. And do you have a contact telephone number for your next of kin? 07709-401-229. It's Oke, berapa nomornya? 077 0777 Oh, 9. 077 berapa?
077 09 077 40 094 1229. Oke, nah itu bisa sekali dengar kah ketika dapat nomornya? 2 kali. 2 kali, oke good. Ya memang harus latihan ya, jadi tadi memang dia ada ngasih nomor dari apa tuh, brother-nya Yusuf. Oke, we will continue again. My brother, Yusuf. Ya, next of kin-nya adalah Do you brother smoke? Yusuf. Yes. Nah, kita untuk nanya cara dia merokok atau tidak, kita tanya do you smoke, do you take alcohol, and how many per day? How many per day or per month or per week? Okay, now we will continue. How many do you smoke a day? 20 a day? Nah, ini berarti kita tulis, wait, sorry, ini masuk ke ini ya. How Unit 09, Yusuf. Yusuf. Do you okay. smoke? Do you Yes. smoke ya, gitu cara How menanyakannya many adalah do you smoke how a day? many? 20 a day? 20 a Aha. day. Do you Jadi, drink? do you No. drink? Kalau no berarti NA, Right. not available. Are you allergic to anything? Nah, are you No. allergic? Ada riwayat alergi Now, apa tidak? family history. Nah, family Do history. any of your close family suffer from any of the following? Mental illness, Mental No. illness, do you have any following? diabetes, My Diabetes. mother's parents are both diabetic. Berarti diabetes dicentang maternal ada grandparents, maternal. diabetes, Maternal grandparents tuberculosis. diabetes. No. Tuberculosis, no. HIV, AIDS, HIV No. AIDS juga no. Oke, jadi itulah cara mengisi patient record form. Oke. Next, you will do this speaking activities di mana kalian silahkan berpasangan ya. Nanti satu jadi perawat, satu jadi pasien dan bergantian gitu. Contohnya misalnya nanti siapa Mega sama Kiki gitu. Mega jadi pasien dulu, kemudian Kiki jadi perawatnya, kemudian gantian. Nanti Meganya jadi apa? Meganya jadi perawat, Kikinya jadi pasien. Jadi kalian berusaha membuat percakapan seperti ini, seperti patient record form di track ini. Jadi latihan bagaimana how to fill this apa patient record form. Oke, tapi ini tugasnya nanti. Oke, and then that's for the listening part, itu penjelasannya. Any questions? Apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Nentuin reason for admission-nya itu Ibu masih bingung. Apa? Nentuin reason for Reason for admission-nya. admissions ya, memang itu harus apa ya, vocabnya kadang kepanjangan ya gitu. Jadi memang kaliannya tuh harus bikin kayak summary gitu. Misalnya kayak kebanyakan sih biasanya kan pain in my abdomen, pain on apa. Mungkin kalian meringkas tuh kayak latihan kalau bikin apa ya, askep kan ada tuh alasan masuk rumah sakit gitu. Nah, kita mikirnya seperti itu. Jadi reason for admission itu keluhan utama yang membuat pasien masuk rumah sakit. Jadi sebenarnya sih itu reason for admission. Jadi keluhan utama patient gitu kan, kayak kadang-kadang chest pain, abdominal pain, fever or apa, biasanya di situ untuk reason for admissions. Oke. Ya, apalagi? Oke, berarti paham ya yang track tadi ya. Oke, now kita akan continue ke apa bab 2 in and around hospitals, but we will have a break for 10 minutes. Jadi kita break dulu 10 menit, nanti habis itu kita lanjutkan lagi tentang in and around hospitals. So before I continue, please silahkan kalian baca di modulnya yang ini. Nah, kalian baca dulu 15 menitan lah, 10-15 menitan terkait in and around hospital. Jadi in around hospital itu ada scrub up nih yang pertama. Scrub up yang pertama kalian harus mengenali alat-alat ini apa aja. Nanti kita kerjain nih bareng-bareng. Ini alat-alat apa aja, kemudian dia digunakan untuk apa. Ya, ini bagian yang pertama. Kemudian nanti setelah kalian tahu ini alat apa dan apa gunanya, kalian hubungkan nih alat biasanya ada di bagian departemen apa gitu. Setelah itu baru kita belajar sedikit grammar tentang preposition of place and movement. And then we have a listening again ya. Kita akan ada listening lagi di sini dan di sini. Oke. Tapi nanti kita we will see the times. I hope we can finish it within this time. Kalau misalnya kita bisa selesai banyak, PR-nya nggak banyak. Tapi kalau kita selesainya dikit, berarti PR-nya banyak. Kira-kira seperti itu. So it's all up to you gitu loh. Kalau kita mau PR-nya nggak banyak, ya kalian harus nyelesain secara aktif. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi kita break dulu 15 menit. Silakan baca-baca dulu about in and around hospital.
and then we will continue again around 2 o'clock jam 2 with the same Zoom ini ya. Nanti kita kalau nanti saya mudah-mudahan bisa langsung dibuka pakai link yang ini, kalau enggak nanti saya kasih lagi linknya. Oke, any questions? Ada pertanyaan kah? Jelas ya? Oke, jika tidak ada pertanyaan saya tutup dulu for now and we will meet again after 15 minutes. Oke, bye. Bye. Baik, Ibu. Terima kasih. Thank you. Ya.